Nah, selanjutnya teman-teman, kita lanjutkan kembali. Nilai. Apa itu nilai? Nilai adalah sebuah keyakinan dasar bahwa sebuah metode tindakan spesifik atau akhir dari keberadaan lebih diinginkan secara pribadi dibandingkan metode tindakan atau akhir keberadaan lawannya. Nah, nilai atau value mengandung elemen penilaian karena mengandung ide-ide seorang individu mengenai apa yang benar, baik, atau yang diinginkan. Pentingnya nilai dan pembentukan nilai. Pentingnya nilai. Nilai penting terhadap penelitian perilaku organisasi karena menjadi dasar pemahaman, sikap dan motivasi individu. Dan area hal tersebut berpengaruh terhadap kita. Individu memasuki suatu organisasi dengan pendapat yang telah terbentuk sebelumnya tentang apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya terjadi. Secara umum, nilai mempengaruhi sikap dan perilaku. Ada dua jenis nilai. Yang pertama nilai terminal dan yang kedua nilai instrumental. Apa itu nilai terminal? Nilai terminal adalah hasil akhir yang diinginkan dari keberadaan sasaran yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Sedangkan nilai instrumental adalah perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal seseorang. Nilai-nilai pada generasi. Ada 3 macam generasi. Yang pertama, generasi lonjakan bayi, yaitu memasuki angkatan kerja pada tahun 1965 sampai 1985. Nilai-nilai kerja yang dominan. Yang pertama, kesuksesan, pencapaian, ambisi, ketidaksukaan akan otoritas, dan kesetiaan pada karir. Yang kedua, generasi X, dimulai pada tahun 1985 hingga tahun 2000. Nilai kerja yang dominan adalah keseimbangan kerja atau hidup, orientasi, tidak menyukai aturan, setia pada hubungan. Dan yang terakhir, generasi milenium dari tahun 2000 sampai sekarang. Nilai-nilai kerja yang dominan adalah percaya diri, kesuksesan finansial, mengandalkan diri, tetapi berorientasi pada tim, kesetiaan pada diri, maupun hubungan. Apa kaitan kepribadian dengan nilai-nilai individu di tempat kerja? Yang pertama, kecocokan orang dengan pekerjaan. John Holland mengidentifikasi 6 tipe kepribadian serta mengusulkan bahwa kepuasan dan keinginan untuk meninggalkan sebuah posisi bergantung pada seberapa baik individu itu mencocokkan kepribadiannya dengan sebuah pekerjaan. Yang kedua, kecocokan orang organisasi. Kecocokan orang organisasi pada dasarnya berpendapat bahwa orang-orang tertarik pada dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai mereka. Nilai-nilai internasional. Terdapat 5 nilai dimensi oleh Hofstede dari budaya nasional, antara lain, yang pertama jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan atau power distance merupakan suatu atribut budaya nasional yang menjelaskan tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara menerima bahwa kekuasaan dalam institusi dan organisasi menyebar tidak merata. Yang kedua, individualisme versus kolektivisme. Individualisme merupakan suatu atribut budaya nasional yang menjelaskan tingkat di mana orang-orang lebih memilih untuk bertindak sebagai individu dibandingkan sebagai kelompok. Sedangkan kolektivisme merupakan suatu atribut budaya nasional yang menjelaskan sebuah kerangka sosial ketat di mana orang-orang mengharapkan yang lain dalam kelompok yang menjadi bagian untuk merawat dan melindungi mereka. Yang ketiga, maskulinitas versus feminitas. Maskulinitas merupakan tingkat di mana budaya menyukai peran-peran maskulin tradisional seperti pencapaian, kekuasaan, dan kendali. Berlawanan dengan pandangan pria dan wanita adalah sama, sedangkan feminitas melihat sedikit perbedaan antara peran pria dan wanita serta memperlakukan wanita sama dengan pria dalam segala hal. Yang ketiga, penghindaran ketidakpastian. Penghindaran ketidakpastian menjelaskan bahwa tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara lebih memilih situasi yang terstruktur atau tidak terstruktur menentukan penghindaran ketidakpastian mereka. Yang terakhir, orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Orang-orang dalam budaya dengan orientasi jangka panjang melihat masa depan dan mengurangi kebijaksanaan, persistensi, serta tradisi. Dan orang-orang yang melihat orientasi jangka pendek
menilai di sini dan saat ini mereka lebih siap menerima perubahan dan tidak melihat komitmen sebagai rintangan untuk berubah. Kerangka global untuk menilai budaya. Sebelumnya, apa itu global? Global adalah program riset kepemimpinan global dan efektivitas perilaku organisasi. Merupakan suatu investigasi lintas budaya yang berkelanjutan atas kepemimpinan dan budaya nasional yang dimulai pada tahun 1993. Global mengidentifikasi 9 dimensi yang membedakan budaya nasional menyerupai dimensi-dimensi Hofstede. Perbedaan utama dari keduanya ialah kerangka global menambahkan dimensi-dimensi seperti orientasi kemanusiaan, tingkat di mana masyarakat menghargai individu yang altruistik, murah hati, dan baik pada orang lain, serta orientasi kinerja. Sekian dari saya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.